kali ini saya Windy akan mengajak Anda berbincang-bincang bersama Dr. Hanito Juwono, penulis buku The 5 Errors of Neo Startup. Apa kabar Pak Hanito? Saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai buku The 5 Errors of Neo Startup. Hal ini terkait dengan cara menumbuh kembangkan perusahaan startup. Sebuah perusahaan startup yang sudah berdiri pasti ingin membesarkan perusahaan startupnya. Lalu menurut Dr. Hanito Juwono, gimana sih cara sebuah perusahaan itu bisa berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar? Penumbuh kembangan startup dengan menggunakan konsep The 5 Errors of Neo Startup terdiri atas 5 langkah penting, yaitu 1. Daydreaming, yang kedua business plan creation, yang ketiga action plan development, yang keempat push the pedal, dan yang kelima scaling up. Jadi kita memulai pendirian perusahaan startup dengan punya angan-angan, daydreaming. Tentu saja angan-angan atau mimpi lagi sadar adalah sebuah hal yang ingin kita lakukan ke depan. Bisa jadi karena tergerak oleh sebuah keinginan atau kebutuhan atau sebuah cita-cita ingin mengaplikasikan sebuah konsep tertentu atau punya mimpi terhadap produk yang baru, inovatif, kreatif. Semuanya menjadi dasar yang penting agar kita punya angan-angan mimpi yang besar. Dari sana kemudian kita terjemahkan menjadi business plan. Business plan creation tentu saja menunjukkan sekaligus bagaimana model bisnisnya, bagaimana kita cari duitnya, bagaimana kita mendapatkan duit dari memasarkan, menjual produk-produk, baik barang maupun jasa yang kreatif, yang inovatif tadi, yang kemudian setelah itu kita masuk ke action plan development, kita bikin rinciannya. Setelah kita susun rencana bisnisnya, bisnis modelnya tadi di langkah business plan creation, maka berikutnya adalah bikin rencana aksinya. Kapan itu di launching, di mana di launching, bagaimana cara launchingnya, siapa saja yang akan mengerjakan, kemudian berapa anggarannya. Nah, semuanya terinci dalam action plan development. Kalau sudah semua rencana aksi disusun, hanya saja jangan lupa namanya juga startup, perusahaan baru. Tidak perlu kemudian kita menghabiskan energi terlalu besar untuk menyiapkan hal-hal tadi. Karena bisa jadi kalau persiapannya terlalu menyita energi kita, kemampuan untuk nanti menjalankan bisnis jadi berkurang. Jadi energinya untuk mengembangkan bisnis jadi sangat minimal. Tentu saja kita harus memahami itu. Kita perlu punya perencanaan yang baik, tetapi jangan lupa yang keempat adalah push the pedal, memulai bisnis barunya. Jadi memulai bisnis baru buat startup yang punya kecenderungan, punya orientasi teknologi adalah bagaimana menjalankan bisnis agar menjadi bisnis yang tidak hanya enak untuk diluncurkan, di launching, tetapi enak buat konsumen. Artinya bisnis yang bisa membuat konsumen mau beli dan beli lagi, beli lagi. Push the pedal adalah memulai bisnis baru. Bisa saja ditandai dengan peresmian kantor, bisa saja dengan ditandai dengan peresmian gerai, toko, bisa juga dilayani dengan, kalau apalagi zamannya online sekarang, pembukaan e-commerce atau dagang online, semuanya bisa dijadikan sebagai langkah-langkah menandai push the pedal. Push the pedal, sudah digoes pedal sepedanya, sudah sampai di pasar. Maka hal yang sangat penting yang menjadi tema di bahasan kita kali ini adalah scaling up, membesarkan bisnisnya, skala usahanya digedein, dibesarin. Karena tidak ada perusahaan yang bisa bertahan terus, bertahan lama kalau tidak bertumbuh atau mati istilahnya. Artinya kita harus terus mengembangkan perusahaan kita. Perusahaan yang sudah didirikan haruslah ditumbuhkan, dikembangkan lebih jauh lagi agar bisa menjadi perusahaan yang makin besar, yang memberi manfaat lebih besar lagi, mendapat kinerja yang lebih besar lagi, dan kemudian bisa tumbuh terus berkelanjutan. Perusahaan startup itu berdiri, dia harus punya dia harus daydreaming dulu, lalu dia melakukan business plan creation. Nah, untuk yang ketiga itu action plan development itu rencana aksi. Itu sebuah perusahaan agar dia dapat berkembang lebih besar, dia harus memiliki rencana aksi yang detail. Nah, apa aja sih Pak Hanito yang harus didetilkan? Ya, kalau kita bicara tentang rencana aksi yang lebih detail, sering kita dengar 5W, 1H itu, yaitu why, what, where, when, who, dan how. Jadi rencana aksi kita bisa breakdown dengan satu, memang kita perlu memahami ya, bagaimanapun sebelum melakukan sesuatu, kita perlu memahami mengapa.
Mengapa kita melakukan bisnis baru itu? Mengapa kita mendirikan startup? Ini perlu kita jiwai dan juga perlu disampaikan kepada seluruh tim agar tahu kemudian arah yang mau dituju dengan mempunyai pemahaman yang mendalam mengapa kita melakukan itu. Alasan-alasan didirikannya satu startup dan juga rencana-rencana aksi sehingga seseorang melakukan sesuatu tahu mengapa dia harus melakukan itu. Yang kedua adalah what, apa yang mau dilakukan. Tentu saja kalau kita bicara tentang merencanakan dan kemudian mendirikan perusahaan startup baru, maka yang kita lakukan adalah membuat rinci, baik itu bisnisnya, baik itu berupa produk ataupun berupa barang atau jasa, itu perlu kita rumuskan dengan lebih baik dan kemudian kita bikinkan contoh-contohnya, bikin sampel produknya, sehingga kita punya visualisasi yang bagus tentang apa sih bisnis yang mau kita kerjakan. Setelah kita memahami why-nya dengan baik, kemudian what bisnisnya dengan baik, produknya dengan baik. Yang ketiga adalah di mana, di mananya terkait di mana akan dipasarkan produk-produk tadi, tetapi juga di mana akan di-launch, diluncurkan produk-produk tersebut. Bisnis baru tersebut akan kita luncurkan di mana. Tentu saja kapan akan diluncurkan dan ketika bicara kapan juga siapa yang akan meluncurkan. Tentu saja ketika bicara siapa tidak hanya terkait dengan siapa yang meresmikan, tetapi siapa yang akan nanti memasarkan untuk pertama kalinya. Kita membutuhkan orang-orang yang tidak hanya membuat bisnisnya dipahami, tetapi tergerak untuk menjalankan bisnis. Bagaimanapun sebuah startup yang baru berdiri membutuhkan energi dari dalam yang punya sesuatu yang terekspresi dari dalam para pendirinya, termasuk juga para pelaksana-pelaksananya. Who di sini bicara tentang siapa yang mendirikan, siapa yang menjalankan, dan tentu saja siapa yang nanti akan berperan. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang ada dalam perusahaan, bisa juga orang-orang yang ada di luar perusahaan yang kita hire, yang kita bayar untuk melakukan tugas tersebut, sehingga kita bisa memahami dengan baik, oh ini yang akan kita lakukan, why, what, where, when, who, dan how-nya, terus bagaimana kita menjalankan. Kalau hal-hal tadi kemudian bisa kita rumuskan dengan baik, maka rencana aksi kita sudah sangat detail. Tetapi jangan lupa, sebuah bisnis pada dasarnya adalah mengoptimalkan istilahnya 5M itu, man, method, material, mesin, dan money. Artinya kita perlu kemudian bikin perencanaan yang terkait dengan orang-orangnya. Kalau bicara orang, tidak hanya siapa yang akan mendirikan, siapa yang akan dipekerjakan, tetapi juga bagaimana perusahaan itu disusun organisasinya. Jika kita bicara struktur organisasi, kita bicara job description, kita bicara tentang aturan main yang ada dalam perusahaan, sehingga orang-orang yang ada di perusahaan yang kita dirikan kemudian punya tanggung jawab yang jelas, punya kewajiban yang jelas, punya hak yang jelas. Hal tersebut menjadi hal penting di perencanaan yang sifatnya rencana aksi. Yang kedua adalah metode. Metode di sini adalah metode kerja. Bisa saja metode kerjanya terkait dengan mengatur orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita, baik itu pendiri, direksi, komisaris, karyawan, tetapi juga metode juga bermakna metode untuk menjalankan bisnis. Kalau kita memproduksi sesuatu, bisa di pabrik atau di warung atau di outlet kita, maka ada metode lagi yang kita pakai di sana. Bagaimana cara membuat makanan misalkan. Nah, metode di sini tentu saja ada kaitan dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi baik itu teknologi proses, teknologi untuk distribusi, teknologi kemasan, hal-hal tersebut akan membuat metodologi kita menjadi metodologi yang mampu membuat perusahaan kita mampu bersaing. Tentu saja kalau kita bicara metode, maka ada kaitan dengan mesin, alat-alat produksinya. Alat produksinya tidak hanya untuk memproduksi barang ataupun jasa yang kita mau pasarkan, tetapi juga untuk menjalankan bisnisnya. Kalau bisnis kita terkait dengan e-commerce, maka mesinnya juga terkait dengan komputer yang kita punya. Tidak hanya yang sifatnya hardware, tapi juga software. Artinya kita mempunyai perangkat kerja yang baik. Dan M yang kelima adalah money. Kesemuanya tadi membutuhkan duit, membutuhkan modal kerja, modal usaha, dan tentu saja hal-hal tersebut perlu disiapkan dengan baik. Seringkali kita lihat banyak ide cemerlang, ide bagus, kreatif, inovatif,
yang berbasiskan teknologi yang menjadi modal penting untuk pendirian startup, tetapi karena money-nya, karena duitnya tidak tersedia dengan cukup, bisa jadi baru memulai, kemudian tidak berlanjut. Karena ini perlu direncanakan dengan bagus. Semua perencanaan-perencanaan tadi, semuanya membutuhkan biaya. Tentu saja biaya tidak harus disediakan langsung sendiri oleh para pendiri, karena tidak banyak orang yang punya kemampuan keuangan untuk membiayai semuanya sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan pihak lain, kita bisa bekerja sama dengan founder yang lain yang menyediakan modal usahanya, yang menyediakan modal untuk menjalankan bisnis kita. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan mekanisme venture capital, memanfaatkan angel investor, bahkan juga memanfaatkan pinjaman untuk membuat bisnis kita bisa bertumbuh, bisa berjalan dengan baik, dan kemudian bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Bagaimanapun bisnis yang baik adalah bisnis yang kompetitif karena juga sudah melewati masa-masa atau periode-periode yang kritikalnya. Melampaui skala produksi adalah hal yang sangat penting, karena dari sana kemudian bisa dihasilkan produk-produk dengan biaya produksi yang relatif mampu bersaing dengan pihak-pihak lain. Jadi kesemua hal tadi, 5M tadi, man, method, material, machine, dan money, merupakan hal-hal yang juga perlu kita breakdown di rencana aksi kita. Jika sebuah perusahaan sudah memiliki rencana aksi yang detail seperti tadi, bagaimana sebuah perusahaan itu harus memulai rencana aksi tersebut, atau yang biasa Bapak sebut tuh dengan push the pedal? Ya, push the pedal ini kan goes pedal sepeda gitu. Sebenarnya ini istilah yang saya pinjam dari Roberto Evan, nama lengkapnya Roberto Evan Juwono, anak saya ketika masih kelas 2 SD beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu dia lagi mau belajar naik sepeda. Sudah beberapa tahun dia punya sepeda, tapi nggak bisa juga naik sepeda, belum bisa naik sepeda karena dulu ketika mau memulai hampir jatuh, sehingga takut mau memulai naik sepeda. Setelah bertahun-tahun sepedanya nggak dipakai-pakai, suatu ketika saya ajak Evan sama kakaknya Nia untuk kita naik sepeda di halaman. Ya, saya tuntun sepeda saya, kemudian lanjut Evan mengikuti dan Nia ikuti. Langsung saja muter-muter dan langsung dia bisa naik sepeda. Naik sepeda kan gampang mestinya kan, tapi memang keberanian memulai seringkali membutuhkan waktu. Kadang ada yang lama, kadang ada yang cepat. Nah, sore hari itu Evan tiba-tiba langsung bisa naik sepeda putar-putar di komplek rumah, bahkan udah langsung bisa kebut-kebutan sampai suatu ketika hampir jatuh. Dari belakang kakaknya bilang, "Evan, hati-hati, tapi jangan takut, Van. Karena kalau takut nanti malah jatuh," gitu. Langsung kebut-kebutan. Pulang dari naik sepeda, dia menulis di komputer kerja di rumah 5 langkah yang disebutnya rumus naik sepeda. Yang pertama adalah push the pedal, yang kedua balance it, yang ketiga concentrate, yang keempat don't be afraid, yang kelima then you are done. Jadi ini cerita sederhana saja yang saya pinjam dari Evan dan kemudian saya gunakan untuk bagaimana kita menginspirasi agar rencana bisnis yang kita sudah susun dengan baik dalam rangka penumbuh kembangan startup bisa dimulai dijalankan. Banyak sekali cerita, bahkan cerita yang menurut saya menyedihkan gitu ya, ide-ide kreatif, inovatif yang bagus yang sudah dikembangkan dengan basis teknologi yang kalau dijalankan akan menjadi sebuah startup yang bagus yang bisa berkembang, tapi nggak mulai dijalankan dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai alasan. Bisa jadi karena aduh saya nggak punya modal, aduh saya takut sendirian karena nggak ada temannya, aduh saya gimana caranya memulainya, kok kayaknya saya masih harus perbaiki lagi. Tidak pernah ada konsep bisnis yang sempurna sampai dia dijalankan. Bahkan ketika dijalankan pertama kalinya pun bisa jadi konsep bisnisnya belum sempurna. Perbaikan sambil jalan atau yang biasa disebut kaizen adalah cara yang baik untuk membuat sesuatu itu bisa dijalankan. Tapi bukan asal jalan ya, bukan bonek punya rencana, ide sedikit langsung dijalankan. Tetapi push the pedal adalah langkah keempat, jangan lupa. Setelah daydreaming, setelah business plan creation, setelah action plan development, yang keempat adalah push the pedal. Jadi kalau sudah punya rencana aksi yang rinci,
Sekali lagi tidak harus dengan membuat yang menghabiskan energi ya. Ya, menghabiskan energi pasti, tapi seperlunya saja. Kalau sudah punya rencana aksi yang baik, mulai saja. Mulai dengan goes sepedanya. Naik sepeda kan gampang. Sama juga memulai bisnis baru, memulai menjalankan startup itu juga tidak susah. Asal sudah disiapkan dengan baik, asal model bisnisnya sudah disusun dengan baik, rencana aksinya sudah dikembangkan dengan detail, maka kita tinggal mulai saja. Setelah pedal sepedanya digoes, maka perlu jaga keseimbangan, apalagi buat pemain baru gitu ya, pesepeda baru mulai takut-takut jatuh-jatuh gitu, miring-miring. Jadi jaga keseimbangan menjadi hal yang penting, bahkan boleh dikatakan paling penting, karena begitu tidak seimbang langsung jatuh. Nah, setelah sudah mulai seimbang, jangan lupa konsentrate. Konsentrate artinya lihat ke depan, lihat ke tujuan. Seringkali startup baru berdiri kemudian menjadi terbengkelai karena udah nggak konsentrasi. Baru memulai satu, sudah mau yang lain, lirik ke sana kemari. Bisnis yang pertama nggak berhasil. Kalau bisnis yang pertama nggak berhasil, biasanya susah itu menjalankan bisnis yang kedua, ketiga. Karenanya harus konsentrasi dulu di satu bisnis yang awal, karena bisnis awal yang berhasil itu akan menjadi modal sangat penting, memberi kepercayaan kepada para pendirinya untuk membesarkan dan mengembangkan bisnis baru nantinya. Jadi kita perlu konsentrasi kepada bisnis yang baru didirikan tadi, concentrate, dan yang ketiga kemudian don't be afraid. Sudah dimulai, ada kalanya pada titik tertentu takut lagi. Bisa jadi karena lagi ada di tikungan, hampir jatuh. Sama juga di bisnis, seringkali kita tidak bisa lurus persis seperti itu. Ada saatnya harus melihat jalan yang lain. Ketika jalan yang lain, kita bisa jadi bimbang lagi, gamang lagi. Pada saat seperti itu, kita perlu diingatkan kembali pada tujuan besarnya, daydreaming tadi. Jangan takut, jangan takut. Kalau kita tidak takut, maka kemudian kita bisa melangkah lebih jauh. Tentu saja sebagai manusia, takut itu juga alat kontrol sesungguhnya. Kalau kita nggak punya alat kontrol yang baik, kalau kita tidak punya takut sama sekali juga sangat berbahaya. Tetapi janganlah ketakutan tadi membuat kita jadi takut melangkah dan kemudian takut melanjutkan. Apalagi bisnis-bisnis pertama seringkali cash out-nya lebih banyak dari cash in-nya. Keluar duit, aduh gampang lagi nih, tabungan udah habis nih, kan gitu. Gimana ya, mau terus nggak ya? Nah, pada saat seperti itu kita perlu terus melihat tujuan ke depan. Kalau tujuan ke depannya kemudian tercapai meskipun tidak sesuai dengan harapan karena masih perlu panjang waktunya, kita perlu kemudian refresh untuk mengatakan, oke, sebenarnya ini keberhasilannya baru tertunda saja ini. Saya mau maju terus kan gitu. Hanya saja kalau memang setelah dievaluasi sesuatunya tidak bisa dijalankan, ya memang harus juga berani. Don't be afraid to, jangan juga takut untuk kill the baby gitu. Artinya ya sudah, memang setelah dijalankan kayaknya nggak mungkin, daripada dipaksakan nanti menjadi lebih susah lagi, bebannya jadi lebih berat lagi, korbannya lebih besar lagi, ya udah di stop saja. Kalau memang itu juga menjadi sebuah keputusan yang memang setelah ditimbang-timbang menjadi hal yang perlu dilakukan. Jadi pada dasarnya don't be afraid itu adalah jangan takut untuk melangkah lebih jauh, termasuk juga jangan takut untuk berhenti. Tentu saja setelah melalui sebuah pertimbangan-pertimbangan yang selalu diingatkan pada daydreaming, pada mimpi besar yang kita ingin capai di jangka panjang. Kalau semua hal itu bisa dicapai, maka seperti Evan naik sepeda tadi, then you are done. Bisa, gampang ternyata. Lu bisa ini bikin bisnis yang baru, mendirikan startup. Pada dasarnya melakukan sesuatu yang memang kelihatannya awalnya bisa jadi tidak mudah, tapi kalau kita sudah jalankan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika sebuah perusahaan startup sudah push the pedal, Pak Hanito, bagaimana cara perusahaan startup itu bisa scaling up, bisa bertumbuh lebih besar lagi? Perusahaan seringkali saya analogikan juga dengan naik tangga gitu. Yang pertama, tangga pertama kan belajar jalan. Kalau udah belajar jalan, belajar lari. Nah, nanti kalau udah bisa belajar lari, bisa lari maraton untuk menjadi perusahaan yang tumbuh besar untuk jangka panjang. Tetapi kita mulai dengan setelah belajar jalan. Tadi kita mulai dengan push the pedal, itu saya anggap belajar jalan. Maka langkah kedua adalah belajar lari, membesarkan perusahaan yang sudah berdiri. Jangan lupa, membesarkan perusahaan adalah
langkah strategis untuk membuat perusahaan kita terus maju, karena hanya dengan membesarkan perusahaan maka kita punya semangat, kita punya motivasi, kita punya energi untuk melanjutkan perjalanan perusahaan kita menjadi lebih besar. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk scaling up, untuk membesarkan bisnis kita? Yang pertama adalah kita melakukan perluasan pasar. Artinya kalau biasanya kita melayani hanya di lingkungan terbatas saja, di komunitas kita atau di daerah kita, maka kita bisa mengembangkan pasar ke daerah yang lain, ke komunitas yang lain, yang kita bisa jangkau dengan memanfaatkan baik energi kita sendiri atau jaring-jaring yang sudah ada di pasar. Bisa saja memanfaatkan distributor atau retailer, atau zaman sekarang kita bisa memanfaatkan e-commerce untuk tampil lebih banyak lagi, dengan mempromosikan lebih besar lagi. Dan ini juga akan terkait juga dengan pemanfaatan merek yang bisa jadi awalnya menjadi sesuatu yang hanya jadi label dari barang atau jasa yang kita pasarkan, bisa jadi pada titik tertentu ketika sudah sampai di scaling up kita optimalkan. Kita beri modal lebih besar lagi untuk pengembangan merek, promosi merek kita lakukan, sehingga merek bisa menjadi driver, bisa jadi pendorong gitu untuk membuat bisnis kita menjadi lebih maju. Nah, ini dilakukan di tahap-tahap scaling up. Yang ketiga juga kita bisa melakukan dengan memanfaatkan layanan, terutama memberikan layanan-layanan yang baru, yang inovatif, termasuk juga layanan-layanan yang sifatnya membuat kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Jangan lupa era sekarang ini bisnisnya apapun, layanan menjadi faktor kunci yang sangat penting. Bahkan kalau kita pabrik yang memproduksi barang yang berat sekalipun, maka faktor layanan menjadi hal yang sangat penting. Komputer misalkan, pabrik komputer yang meskipun dia komputernya sudah sangat canggih, tetapi kalau tidak ada layanan yang baik juga akan menjadi sesuatu yang kurang dinilai manfaatnya oleh konsumen. Artinya kita bisa memanfaatkan layanan untuk membesarkan bisnis kita. Ya, dan ini bisa kemudian membuat kita bisa tidak hanya makin bertumbuh, tetapi juga makin bisa memuaskan konsumen-konsumen kita, sehingga akhirnya juga akan meningkatkan bisnis kita. Hal yang juga bisa kita lakukan di scaling up adalah strategi perkawanan. Kita seringkali melihat kompetitor itu sebagai musuh yang mau kita bunuh, kan begitu. Padahal mereka itu juga kawan. Jadi di bisnis zaman sekarang kita perlu melihat partner-partner kita, baik yang menjadi supplier kita, bahkan jadi kompetitor, itu sebagai pihak-pihak yang bisa membuat kita tumbuh lebih besar. Beraliansi bahkan dengan kompetitor merupakan salah satu hal yang sekarang dilakukan. Apalagi di era online seperti sekarang, maka berkoalisi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang sama-sama di online akan membuat layanan kita menjadi makin besar. Kita tidak hanya punya situs e-commerce, kita punya marketplace, dan marketplace-nya tersambung ke sana kemari, bahkan di antara sesungguhnya pemain-pemain yang berkompetisi. Jadi strategi perkawanan sekarang menjadi strategi yang sangat banyak dipakai untuk pengembangan bisnis kita agar scaling up terjadi, agar skala usaha kita bisa menjadi makin besar. Nah, kalau hal-hal ini bisa kita lakukan, maka 5 Arrow of Neo Startup yang terdiri atas daydreaming, business plan creation, action plan development, push the pedal, dan scaling up akan menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan. Bisnis kita makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, sehingga kita tidak hanya menjadi startup. Menjadi startup kan bukan cita-cita. Mendirikan perusahaan startup adalah langkah awal. Kita tidak boleh hanya sekedar menjadi startup doang. Kita haruslah mendirikan perusahaan-perusahaan yang tadinya startup, tapi kemudian menjadi perusahaan yang besar, yang tidak hanya bermain di pasar nasional, tapi juga menjadi perusahaan global. Kita ingin agar startup-startup Indonesia menjadi perusahaan-perusahaan global yang berkelas dunia.